Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem keuangan dan sistem moneter untuk memenuhi tugas mata kuliah perekonomian Indonesia yang diampu oleh Bapak Hendra Rustantono MPD. Langsung saja, yang pertama kita membahas tentang sistem keuangan. Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan penunjang lainnya, misalnya pasar uang dan pasar modal. Fungsi pokok sistem keuangan ada 7, yaitu yang pertama fungsi tabungan. Sistem keuangan menyediakan suatu mekanisme dan instrumen tabungan, misalnya obligasi, saham, dan instrumen utang lain yang diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal yang menjanjikan suatu pendapatan dengan resiko relatif rendah. Yang kedua, fungsi kekayaan, yaitu instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar keuangan menyediakan cara terbaik untuk menyimpan kekayaan, yaitu menahan aset yang dimiliki sampai dana tersebut dibutuhkan untuk dibelanjakan. Yang ketiga, fungsi likuiditas. Kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dikonversi menjadi kas atau uang tunai di pasar keuangan dengan risiko kecil. Dengan demikian, pasar keuangan menyediakan likuiditas bagi penabung pemilik instrumen keuangan yang sedang membutuhkan uang tunai. Yang keempat, fungsi kredit. Pasar keuangan menyediakan kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi. Kredit merupakan pinjaman yang disertai janji untuk membayar kembali di masa yang akan datang. Yang kelima, fungsi pembayaran. Sistem keuangan juga menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa. Instrumen yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan pembayaran antara lain cek, giro, kartu kredit, dan kartu debit. Yang keenam, fungsi resiko. Sistem keuangan dewasa ini secara luas menawarkan proteksi terhadap jiwa, kesehatan, harta, dan resiko penghasilan atau kerugian kepada semua unit usaha dan konsumen termasuk pemerintah. Yang terakhir yaitu fungsi kebijakan. Pasar keuangan pada dekade terakhir ini telah menjadi suatu alat utama bagi otoritas untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan mempengaruhi inflasi. Selanjutnya, sistem keuangan di Indonesia. Sistem keuangan di Indonesia terdiri dari otoritas keuangan, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama yaitu otoritas keuangan. Otoritas keuangan memiliki peran dalam pengaturan dan pengawasan di bidang keuangan dan perbankan, terdiri dari Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan. Yang kedua, Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Yang tujuannya untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas Bank Indonesia ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Wewenang Bank Indonesia adalah melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang ditetapkan, mengelola cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban di luar negeri, memelihara keseimbangan neraca pembayaran, menerima pinjaman dari luar negeri. Yang ketiga, Departemen Keuangan. Pengertian Departemen Keuangan adalah lembaga pemerintah yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang lembaga keuangan bukan bank. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Lembaga pembiayaan, perusahaan peransuransian, dana pensiun, perusahaan efek, reksadana, perusahaan modal ventura, dan pegadaian. Yang kelima,
Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS adalah lembaga keuangan yang berstatus independen yang tugas pokoknya memberi jaminan atas simpanan kepada nasabah bank. Fungsi LPS ini adalah menjamin simpanan nasabah penyimpanan, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Tugas LPS ini antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, melaksanakan penjaminan simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal, melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Wewenang LPS menetapkan dan memungut premi penjaminan, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, laporan hasil keuangan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank, melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan konfirmasi, menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim, menunjuk, menguasakan, dan menugaskan pihak lain guna melaksanakan sebagian tugas tertentu, melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat, menjatuhkan sanksi administratif. Jenis-jenis simpanan yang dijamin oleh LPS yaitu giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. Pengertian sistem moneter di Indonesia. Sistem moneter Indonesia adalah lembaga-lembaga atau institusi yang dapat menciptakan uang kartal, uang giral, dan kuasi. Sistem moneter Indonesia terdiri dari satu, Otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia yang berperan sebagai bank sentral. Otoritas moneter menjalankan fungsi sebagai lembaga yang mengeluarkan uang kartal atau curensi, mengelola cadangan devisa, dan mengawasi jalannya sistem moneter. Yang kedua, Bank Pencipta uang giral yang terdiri dari bank-bank umum. Bank umum mempunyai kedudukan atau peran yang penting dalam sistem moneter. Bank umum dapat memiliki izin untuk menerima simpanan dalam bentuk giro. Giro ini merupakan simpanan yang dapat ditarik setiap waktu oleh nasabah pemiliknya dengan menggunakan biliet giro, cek, atau surat perintah pemindah bukuan lainnya. Simpanan giro diinterpretasikan oleh masyarakat sebagai uang dan memenuhi fungsi-fungsi uang. Hal ini menyebabkan bank umum dapat menciptakan uang giral. Penciptaan uang giral ini pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah uang beredar. Fungsi sistem moneter di Indonesia. Yang pertama yaitu melaksanakan atau menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efektif dan efisien dengan biaya dan hambatan seminimal mungkin. Hal ini bertujuan agar dapat mendorong kelancaran dari kegiatan transaksi dalam perekonomian. Yang kedua, menjadi perantara atau penghubung atau intermediari antara penyimpan atau penabung sebagai pemilik dana dengan penanam modal sebagai pemakai dana. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Yang ketiga, yaitu menjaga tingkat harga pada kondisi yang stabil melalui penciptaan uang dalam jumlah yang sesuai dengan keadaan real perekonomian. Hal ini bertujuan agar dapat menekan tingkat inflasi maupun tingkat pengangguran pada level yang dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan dari fungsi-fungsi sistem moneter ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, atau fungsi ini merupakan sebuah kesatuan dari sistem moneter. Sekian presentasi dari kelompok 5, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.